supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. Tenang, kita punya kekuatan juga nanti akan berunding. Kita ingin hubungan yang setara. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Yang harus diantisipasi tentunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Ini terus berlanjut, pelemahan nilai tukar rupiah, dan butuh segera intervensi dari Bank Indonesia. Selamat malam. Di tengah keriaan momen lebaran dan liburan, Indonesia mendapat kejutan dari Presiden Trump. Tak hanya Indonesia, mulai 5 April lalu Presiden Amerika Donald Trump menetapkan tarif dasar baru bagi seluruh barang yang masuk ke negeri Paman Sam itu. Tak hanya itu, tarif resiprokal sebesar 32% juga berlaku per hari ini, 9 April. Kekhawatiran muncul kebijakan tarif Trump disebut-sebut akan berdampak pada perekonomian Indonesia dan global. Benarkah kebijakan Trump ini akan menyebabkan perang dagang dan memperburuk perekonomian dunia? Bisakah Indonesia bernegosiasi untuk membujuk Trump, atau mungkinkah ada penurunan tarif baru? Inilah Satu Meja The Forum, kebijakan tarif Amerika, badai ekonomi di depan mata dalam tanda tanya. Presiden Prabowo Subianto mengakui kebijakan tarif dagang baru Amerika Serikat membuat banyak negara cemas dan menggoncang perekonomian dunia. Menurut Prabowo, yang perlu dilakukan untuk menghadapi kebijakan tarif Trump adalah dengan membangun kemandirian ekonomi. Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya, bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan daftar tarif dasar dan bea masuk pada banyak mitra dagang. Indonesia tak luput dari hantaman tarif resiprokal, yaitu sebesar 32%. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. Menghadapi tarif Trump, Presiden Prabowo memilih jalur negosiasi ketimbang membalas dengan kebijakan yang sama. Nah, oleh karena itu arahan Bapak Presiden untuk merespons ini dalam beberapa kali pembicaraan dan bahkan dalam rapat, ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis. Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri, Ariwan Gunadi menyebut, pemerintah harus gerak cepat guna menekan dampak tarif resiprokal. Indonesia harus bisa melakukan diversifikasi ekspor dan impor di luar negara mitra dagang selain Amerika Serikat. Indonesia juga harus bersiap untuk instrumen pengamanan perdagangan nasional. Banyak pihak yang mengkhawatirkan penerapan tarif resiprokal ini akan memicu terjadinya gelombang PHK seiring turunnya volume produksi eksportir ke Amerika Serikat. Amerika harus diakui sebagai nomor 2 nih tujuan ekspor setelah China. Sehingga kalau nanti harganya lebih mahal karena ada tambahan tarif, sudah pasti ekspor kita akan turun. Dan ini kita khawatir kalau jumlahnya cukup besar akan kembali dilakukan rasionalisasi ataupun PHK.
Tarif resiprokal diprediksi semakin memukul sektor padat karya yang selama ini bergantung relatif besar pada pasar Amerika Serikat. Langkah-langkah strategis perlu segera dilaksanakan pemerintah. Ini penting guna memitigasi dampak negatif karena gelombang PHK dan perlambatan ekonomi menjadi ancaman di depan mata. Dan jika ini terjadi, dampaknya bisa kemana-mana. Kebijakan tarif Amerika, badai ekonomi depan mata adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Sukidi, pemikir kebinekaan. Malam, Mas Sukidi. Ada Profesor Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi BSUI. Ada Mas Beni Sutrisno, Wakil Ketua Umum Kadin. Malam, Mas Beni. Ketua Komisi 11 DPR, Mas Misbakun. Malam, Mas Misbakun. Dan ada Mas Faisal Riza, Wakil Menteri Perindustrian. Malam, Mas Faisal. Sebelum saya berdiskusi dengan teman-teman di studio, saya akan coba ke Texas. Ada seorang peneliti Indonesia sedang ada di Texas, Mas Abi Besman. Mas Abi, bisa dijelaskan nggak apa perkembangan terkini setelah Trump mengumumkan tarif yang menggegerkan dunia? Ya, terima kasih Mas Budiman. Betul, setelah Trump mengumumkan tarif resiprokal ini, harus diakui memang penolakan terhadap kebijakan tarif resiprokal ini ada di berbagai lapisan masyarakat Amerika Serikat. Kebijakan ini kan Trump bungkus dalam Liberation Day atau retorikanya America First ya, untuk melindungi industri dan negeri. Namun justru ini memicu gelombang resistensi publik yang tidak hanya berasal dari kalangan progresif, tapi juga ada dari bisnis, petani, akademisi, bahkan sebagian pendukung Partai Republik ini sendiri. Dan bukti empiris dari Pew Research Center ini sendiri bulan lalu, kalau nggak salah akhir bulan 30 Maret 2025, itu memang hanya 10% yang menyatakan bahwa perdagangan itu saat ini itu menguntungkan Amerika. Lebihnya itu banyak kan kita merasa dirugikan dan sebagainya. Tapi pada ujungnya ini menimbulkan resistensi juga terhadap kebijakan-kebijakan yang diakui berpengaruh terhadap masa depan perdagangan di Amerika, terutama dari jantung konservatif Amerika sendiri, Mas, pemilih-pemilih Republik. Di Nebraska contohnya ya, pada tengah bulan lalu juga, Gubernur Jim Pillen itu dia dari Republikan, itu secara terbuka menanggapi kekhawatiran petani terhadap dampak kebijakan tarif terhadap ekspor pertanian. Dia bilang bahwa bisa jadi ini solusi, tapi tolong dipertimbangkan lagi bahwa ada juga keresahan terhadap dampak-dampak kenyataan kebijakan ini yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah pusat di DC. Dan ini berakhir di awal April lalu, itu bahkan 4 senator Partai Republik, saya lupa namanya, ada Murkowski, ada McConnell, ada Collins, dari 4 negara bagian. Itu mereka bahkan bergabung dengan Partai Demokrat yang dalam pemungutan suara Senat untuk menolak tarif 25% terhadap barang-barang dari Kanada. Artinya Amerika juga terbelah ya, Abi ya? Sangat terbelah Mas Budiman. Jadi ada yang mendukung terhadap langkah-langkah ini, terutama di kalangan industri baja dan aluminium domestik yang merasa diuntungkan pastinya dengan karena harga kompetitor lebih mahal. Tapi ada juga pengguna-pengguna ataupun penerima kebijakan masa lalu yang memang ngerasa dirugikan dengan konsep-konsep baru sini yang sekarang ini. Jadi tarif resiprokal ini buat saya sendiri bukan hanya sekedar urusan ekonomi, tapi menyentuh inti dari konflik ideologi dan identitas nasional. Dalam pandangan saya sebagai akademisi, ini mencerminkan politik populisme ekonomi. Populisme ekonomi. Betul, di mana ketegangan antara rakyat biasa dan elit globalis yang dieksploitasi untuk tujuan suka tidak sukanya adalah politik elektoral. Oke, baik, Abi Besman dari Texas. Terima kasih telah bergabung di satu meja. Oke, Mas Wamen Faisal. Presiden kemarin bertemu dengan pelaku ekonomi, ya sebelumnya juga bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi, dan kemudian ketika bertemu dengan pelaku ekonomi kemudian akan membuka impor, silakan semuanya impor. Alternatif apa lagi yang dilakukan oleh Presiden untuk mengantisipasi trade war-nya Trump itu? Nah, yang pertama pasti surat sudah disampaikan. Kemudian kemarin siang perwakilan KBRI sudah bertemu dengan USTR. Nah, ada 3 menteri yang nanti akan berangkat untuk bernegosiasi, karena kita memilih jalan negosiasi, bernegosiasi dengan pemerintah Amerika, dan hasilnya nanti akan disampaikan ke publik. Tetapi yang pasti bahwa materi-materi yang dibawa oleh para menteri ini sudah kita bahas sebelumnya, yang
pasti ini akan membantu untuk menurunkan biaya tarif yang 32%. Target pertama itu. Target pertama itu. Itu ada target kapan akan selesai tercapai negosiasi? Seharusnya kalau mereka memperkirakan akan selesai total karena ada 70 sekian negara yang sekarang meminta negosiasi dengan Amerika. Amerika menyatakan kira-kira pertengahan Juni mereka selesai. Pertengahan Juni akan selesai? Pertengahan Juni. Tetapi kita minta agar bulan ini semua untuk Indonesia bisa selesai. Oke, baik. Mas Misbakun dari DPR. Pak Prabowo juga ketemu dengan PM Malaysia ya. Artinya Pak Prabowo akan juga berbincang dengan mengajak ASEAN untuk sama-sama bernegosiasi dengan US gitu. Gini, pemerintah memutuskan untuk melakukan upaya-upaya yang negosiasi yang baik itu individual Indonesia maupun mengajak kawasan. Karena dampak ini kan bukan cuma ke Indonesia. Tentunya kalau Indonesia bersama-sama, tentu posisi tawar dengan Amerika kan tentu berbeda. Nah, ketika posisi tawar dengan Amerika itu berbeda, paling tidak Amerika memperhitungkan karena apa? ASEAN dengan Amerika ini kan punya hubungan khusus. Ada summitnya, US ASEAN meeting dan sebagainya. Lah, paling tidak dengan regional yang bersatu itu memberikan posisi tawar yang lebih kuat terhadap ketika berunding dengan Amerika. Oke. Menurut saya itu adalah sesuatu hal pilihan yang menurut saya sangat bagus dan bisa menjadi modeling. Indonesia yang seperti disampaikan oleh Pak Wamen tadi, Indonesia tampil sebagai individual negara, tapi mengajak kawannya untuk bersama-sama dalam sebuah solidaritas regional untuk kemudian bersama-sama menghadapi Amerika. Oke, baik. Bu Felisa, dari sisi akademis saya ingin lihat. China dan kemudian Kanada mengambil posisi untuk melakukan retaliasi, membalas, dan Indonesia mengambil posisi negosiasi, itu pilihan dari masing-masing negara dengan membuka keran impor, kuota impor nggak dibatas, silakan masuk. Bagaimana Bu Felisa melihat itu? Ya, jadi kan ini adalah strategi yang dipilih yang terbaik apa ya, yang win-winnya apa, dan secara akademik dan research itu yang bagus apa. Kan kita melihat kekuatan kita ya, kita bukan negara yang big open economy seperti China, Kanada, dan Meksiko. Kita small open economy sehingga kita memilih negosiasi. Jadi negosiasi adalah pilihan terbaik yang sebagai bagian dari kooperatif game ya, menunjukkan bahwa kita kooperatif. Namun saya melihat bahwa oke, apa sih yang diminta oleh mereka? Kita ternyata udah ada lesson learned dari Vietnam. Kalau kemarin kan Vietnam ternyata nol itu, kemudian tapi ditolak juga. Ya, karena dia ingin tetap non tarif barriernya diperbaiki. Nah, jadi kita untung ada contoh Vietnam dulu. Jadi kita harus betul-betul hati-hati dan cermat. Jadi harus respon cepat, tetapi kita juga perlu cermat dalam memilah dan memilih nanti kebijakan apa, deal apa yang kita tawarkan. Jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Jadi perlu melibatkan semua stakeholder untuk apa sih yang mau kita dealkan gitu. Apa saja. Jadi memang deregulasi adalah nomor satu ya, bahwa kita harus melakukan perbaikan-perbaikan karena itu concern mereka. Kita harus banyak melakukan deregulasi, terlalu banyak hambatan-hambatan impor di kita seperti itu kan. Tapi kita harus lebih holistik, ini ada barang, ada jasa. Kemudian sebenarnya Amerika tuh surplus juga di dalam jasa dengan kita. Kita memang defisit, mereka defisit dalam barang, tapi misalkan dalam jasa. Jadi kita perlu holistik juga, mainnya harus pintar juga. Bahwa ternyata jasa mereka surplus kok. Nah itu apakah nanti ada discussion juga, karena mereka menyoroti juga masalah informasi teknologi komunikasi. Jadi by sektornya seperti apa itu harus kita cermati. Kemudian by regulation, apa saja keberatan-keberatan mereka. To-do listnya adalah misalkan mereka tadi non tarif barrier, kuota impor, kemudian peraturan-peraturan di pertanian yang dianggap itu menghambat, kemudian juga di beberapa sektor. Nah itu kita harus lihat tidak semuanya itu kita berikan 100% ya apa yang mereka mau. Nah karena apa? Kita harus mempertahankan yang harus kita lindungi juga. Jadi nggak semua 100% kita buka, karena kita harus pikirkan dampaknya ini bukan cuma ke Amerika tapi ke negara lain juga. Once itu dibuka berarti kan untuk semua negara mitra kita akan berpengaruh. Jadi melihatnya menurut saya dari kacamata akademisi dan research harus komprehensif. Jadi butuh kajian dulu lah antar sinergi kementerian lembaga dibicarakan semua dengan stakeholder juga, pengusaha dan kemudian juga masyarakat, praktisi, akademisi semua dilibatkan supaya jangan salah mengambil posisi seperti itu dan tidak parsial. Mas Sukidi ini sebelum Trump berpidato bikin trade war yang menggoncangkan dunia, Mas Sukidi nulis di Kompas sebetulnya mencegah berbagai kemungkinan yang terjadi gitu loh. Nah sebetulnya pesan apa sih yang mau disampaikan dengan memberikan pesan kepada bangsa ini agar mempersiapkan berbagai kemungkinan yang terjadi? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Langkah Trump itu bagi Sri Mulyani adalah nggak ada ilmunya. Mas Sukidi, sebelum Trump mengumumkan, Anda membuat artikel di Kompas kira-kira mempersiapkan berbagai skenario termasuk yang terburuk. Sebenarnya pesan apa yang Anda mau sampaikan? Saya mengajak kepada seluruh pemimpin untuk menyadari kemungkinan terburuk pada Indonesia. Kemungkinan terburuk itu bukan datang dari antek asing, tapi justru dari musuh di dalam diri bangsa. Karena sesuai pesan Bung Karno dan Bung Hatta, perjuanganku melawan penjajah jauh lebih mudah. Tapi perjuangan kalian melawan bangsamu sendiri itu jauh lebih sulit. Dan kita menyadari betapa sulitnya perjuangan kita melawan perilaku pemimpin yang korup. Dan korupsi ini buat saya adalah pembunuh utama ekonomi bangsa. Artinya problemnya ada di domestik selain problemnya ada di domestik dan terutama pada korupsi. Korupsi tercermin pada dua aspek. Aspek pertama adalah tata kelola pemerintahan yang buruk, the bad governance. Tata kelola pemerintahan yang buruk itu tercermin pada normalisasi konflik kepentingan antara kekuasaan dan bisnis, di mana penguasa bertindak sebagai regulator dan sekaligus sebagai pemain bisnis itu sendiri. Konflik of interest. Ya. Dan kedua adalah konflik kepentingan antara negara dan partai, dan yang paling memprihatinkan akhir-akhir ini adalah konflik kepentingan antara bangsa dan ormas keagamaan. Campur aduk ya? Campur aduk. Karena itu normalisasi konflik kepentingan ini terjadi di semua lini dan itu tidak kita sadari sebagai satu masalah terbesar bangsa ini. Karena itu harus diperbaiki dengan mengembalikan lagi fungsi negara kita sebagai ruang pengabdian untuk melayani kepentingan bersama. Yang terjadi justru negara seringkali dipakai sebagai instrumen untuk kejahatan. Karena terbukti bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme itu justru dikerjakan oleh mereka yang berpakaian bagus, yang memiliki jiwa jahat, evil soul, yang memang bergabung ke pemerintahan untuk melakukan tindak korupsi. Dan yang lebih memprihatinkan adalah pekerjaan jahat ini justru dikerjakan oleh orang-orang baik yang bekerja keras, tapi pada sistem yang sudah begitu rusak. Sehingga orang baik pun berubah menjadi jahat, ikut akhirnya memporak-porandakan karena sistemnya yang rusak. Mas Beni, kalau tadi lihat cerita proses negosiasi, kalau pandangan Pak Beni sebagai pengusaha, sampai berapa lama nih ketidakpastian ini akan bisa berjalan sebetulnya? Ukurannya nggak ada ya mestinya, tapi pada saat ini kita sebagai pengusaha masih merasakan gamang ya, karena belum karena belum ada kepastian. Saya mengalami sendiri, pembeli saya itu satu tetap membeli, yang satu minta ditunda sampai akhir bulan. Lalu ada kawan yang bisnisnya itu logistik, angkutannya angkut sepatu asyik sama komponen elektrik, itu hari ini ditunda penerbangannya, diminta ditunda karena pembelinya di sana juga ragu berapa sih pada akhirnya nilai yang ditetapkan sebagai tarif akhir. Karena kan importir itu kan mau jual lagi kan, nah jualnya ini berapa gitu, dia belum tahu, kita pun juga belum tahu kan. Mungkin pemerintah udah jalan negosiasi, tapi negosiasinya kan baru dimulai, belum selesai. Nah, harapan akhir bulan ada kepastian, mungkin kepastian pertama, yang kepastian pertama bisa dirubah di kepastian kedua, itu kita tunggu lagi nanti. Sampai berapa lama daya tahan pengusaha ini, kalau sampai negosiasinya belum berlarut-larut? Karena pengusaha itu orang yang paling tahan ya, diapain aja paling tahan ya. Walaupun udah disedotin kanan kiri, tetap paling tahan. Masih gemuk juga. Masih gemuk juga. Nggak lari sih. Masih gemuk juga. Baik. Mas Faisal, tadi Mas Sukidi mengatakan ada tantangan eksternal, tapi ada tantangan internal juga ya. Tata kelola,
KKN yang masih melembaga. Gimana Anda merespon itu? Jadi gini, ini perlu kita buat ilustrasi yang lebih besar. Bahwa hari ini bukan kita saja yang mengalami masalah seperti ini, tapi seluruh dunia. Dan kelihatannya Amerika mau mengambil peran utama untuk bisa melakukan restarting terhadap ekonomi global. Dan ini orang bilang bahwa ini masalah, tapi juga pasti kalau peluang bisnis akan menganggapnya juga sebagai peluang. Nah, beberapa kalau kita bicara soal trade balance misalnya, sebenarnya masalahnya nggak serumit itu. Nggak serumit? Nggak serumit itu karena Amerika menginginkan hanya trade balance supaya kita bisa membelanjakan misalnya surplus kita 18 billion US dollar itu untuk dibelanjakan barang baru dari Amerika diimpor ke Indonesia itu bisa dilakukan gitu ya. Tapi seperti yang tadi disinggung bahwa ketidakpastian terhadap apa yang terjadi di Amerika dan di global juga harus kita catat bahwa mungkin ini tidak pertama, tidak yang kedua, tapi juga bisa terus berlanjut. Kalau melihat misalnya China melakukan retaliasi, Amerika membalasnya dengan 104% gitu ya. Yeah. Kemudian Kanada juga demikian. Nah, itu yang membuat Eropa akhirnya berpikir ulang untuk melakukan retaliasi. Untuk kita sebenarnya ada beberapa hal yang perlu juga disampaikan. Misalnya untuk furniture sebenarnya tidak dikenai tarif tambahan seperti. Kemudian juga untuk yang base copper dan gold base. Itu mungkin saya sanggah dikit Pak. Ya, gimana Pak? Kenapa? Karena HS-nya itu HS 662 kalau nggak salah. Nah, yang nggak dikenakan kayu HS 44. Ya, ini yang sedang kita negosiasikan. Kemudian yang kedua tadi copper dan gold base, sama yang terakhir yang free trade zone. Jadi dalam beberapa hal kita masih sangat terbuka untuk melakukan negosiasi. Yang jadi persoalan adalah impact ini terhadap global ini juga pasti akan dirasakan oleh kita. Oleh lokal? Global ya, China misalnya akan melambat misalnya. Kemudian kita belum menandatangani EU SEPA dengan Uni Eropa. Kemudian beberapa yang lain tentu ini sesuatu yang terus dinamis. Misalnya salah satu contoh kalau misalnya kita bisa mengembalikan lagi tarif ke semula misalnya, peluang yang sekarang ada untuk katakan untuk TPT sama alas kaki tekstil dan produk tekstil yang selama ini diisi oleh Vietnam, diisi oleh China, diisi oleh Bangladesh, Kamboja misalnya, itu jadi peluang kita karena tarif mereka jauh lebih tinggi. Dan kalau kita bisa menurunkan juga tarif itu, maka ada kemungkinan relokasi pabrik atau perusahaan dari China atau dari negara-negara sekitar kita ke Indonesia karena pertimbangan tarif bisa terjadi. Oke, baik. Jadi ini kompleksitasnya kompleks ya. Seperti itu. Mas Biago, saya fokus kepada dampak dalam negeri ya. Kalau ini cukup panjang negosiasi tidak kelar, tadi Mas Benny mengatakan ada ketidakpastian. Kira-kira dampak yang bakal terjadi harus diantisipasi oleh pemerintah versi DPR seperti apa, Mas? Gini, kita harus mendudukkan situasi saat ini pada situasi berdasarkan data-data yang ada. Oke. Tanpa berusaha memsimplifikasi, menyederhanakan masalah, kita harus tahu bahwa posisi perdagangan Indonesia dengan Amerika itu cuma 2,2%. Oke. Dari PDB. Dari PDB ya. Dan kemudian total ekspor Amerika dari seluruh total ekspor Indonesia itu nilainya 26, sekian triliun, billion dollars. Itu 9,96%, 10%. Jadi kemudian kalau ini bagian dari sebuah profiling yang utuh, jangan sampai kemudian, oh ya
kita harus based on data dulu. Nah, ketika kita based on data, impact-nya kepada kita apa sih? Di luar itu semua, setelah data, pasti ada geopolitik, geoekonomi, dan geostrategisnya. Nah, dalam negerinya apa? Pasti industri mana saja yang terdampak. Tadi disampaikan tekstil, garment, alas kaki yang sangat padat karya. Kemudian berikutnya adalah CPO, alat-alat elektronik. Nah, kita bedah lagi di antara mereka itu. Di antara TPT ini, perusahaan tekstil, garment, dan alas kaki ini, mana mereka yang sedang dalam kondisi tidak sehat? Justru timbul kesempatan baru malahan. Karena tarif yang dikenakan kepada kita, itu lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja. Yang selama ini mereka tempat relokasi karena Indonesia dianggap mulai agak mahal, tapi mereka lebih murah dari tenaga kerja. Maka mereka pindah ke Vietnam, ke Kamboja. Nah, ini kan justru sebenarnya kesempatan. Kesempatan karena tarif yang dikenakan di Indonesia itu. Apalagi kemudian kita lihat apakah mereka mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Apakah kalau penerimaan pajak pasti akan terpengaruh apabila mereka mengalami penurunan sales. Kemudian barang-barang elektronik yang ada yang masuk ke sana, mereka selama ini bayar pajaknya seperti apa? Nah, kita cek satu-satu dong. Jadi relatif kalau dengan data itu relatif aman ya? Kira-kira? Relatif aman. Jadi jangan sampai kemudian kita overreacted. Baik. Overreacted Bu Felicia, ini juga saya membuat tanya dulu. kita jadi nggak jernih. Kalau Pak Misbakun kan mengatakan ini harus diubah menjadi opportunity, menjadi peluang lah. Untuk gimana Anda lihat itu? Ya benar, saya setuju bahwa kita punya semangat optimisme. Sebetulnya kalau dilihat memang ada beberapa peluang seperti tarif arbitrage ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa negara yang tarifnya di atas kita ya. Seperti Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, China itu tarifnya di atas kita. Nah tapi memang kebanyakan justru tarifnya di bawah kita. Nah tapi tetap masih ada peluang tadi. Ya. Kemudian ada beberapa juga produk sebetulnya yang dikecualikan tadi ya. Seperti tembaga, semikonduktor, kayu itu dikecualikan. Nah, itu kan berarti kita bisa bermain di yang dikecualikan itu. Termasuk bullion, koper dan lain sebagainya. Jadi masih ada peluang. Jadi di tengah tantangan ada peluang. Nah, namun saya memastikan bahwa gini, cost yang paling tinggi dampak yang harus kita antisipasi itu adalah tadi ketidakpastian. Dalam ekonomi, ya kondisi ketidakpastian itu adalah biaya yang paling mahal. Apapun itu ya, korupsi memang tinggi biayanya dan sebagainya. Tapi nomor satu juga ketidakpastian. Tadi kan buat pelaku usaha jadi tertunda. Dan yang saya khawatirkan dari sudut keuangan juga kita tadi kan volatilitas di sektor keuangan sangat bergejolak dalam respon tarif. Nah, yang harus kita waspadai juga adalah kondisi likuiditas dolar. Karena sekarang kan memang Amerika sendiri kan sebetulnya sudah melakukan kontraksi moneter pasca pandemi. Nah, likuiditas dolar ini bagaimana? Seberapa tahan cadangan devisa kita ke depan menghadapi ketidakpastian ini? Memang benar, Amerika itu memang hanya 11% dari total ekspor kita ke seluruh dunia ya. Dia share-nya itu sekitar 11%, 2% dari PDB. Nah, tapi yang perlu kita lihat ketidakpastian ini kan mempengaruhi semua negara. Sehingga dan Amerika itu selalu jadi third destination market. Jadi kalau misalkan kita mengekspor ke Cina atau mengekspor ke Vietnam, atau mengekspor ke Singapura, nanti Singapura ekspor lagi ke Amerika. Jadi kita jangan lupa ada indirect effect yang cukup besar. Jadi, nah yang kita khawatirkan kalau di pelaku keuangan ini dalam jangka pendek tuh yang harus kita selamatkan itu gejolak di pasar keuangan karena ada self-fulfilling panics, ada capital outflow, kemudian ada ketidakpercayaan, ada kekhawatiran ya. Nah akhirnya kan rupiah kita juga melemah, IHSG jatuh. Nah itu yang harus kita serve juga. Jadi ada hal yang di sektor real yang harus kita jaga optimismenya, tapi di sektor keuangan ada early warning yang harus kita ini juga jangan abaikan juga. Jadi artinya kita tetap optimis, tapi bukan berarti tidak waspada. Jadi bagaimana sebenarnya mengelola ketidakpastian yang ada menjadi sebuah kepadaan, menjadi peluang, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanjo di satu meja The Forum. Mas Sukidi, tadi kalau kita dengar dari Pak Misbakun dan Faisal, Menteri kan juga mengatakan sebenarnya tidak terlalu ada sesuatu yang cukup serius gitu. Ini sebuah yang manageable. Gimana sih Anda lihat gitu? Saya melihat justru masalah menjadi lebih serius karena itu langsung berdampak pada ekonomi kita. Pertama, kita menghadapi satu pukulan ganda. PHK yang telah dan sedang berlangsung, kemudian ditambah dengan kemungkinan PHK baru terhadap mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar akan menerapkan THK. Dampak efisiensi yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul memukul okupansi
di dunia perhotelan, dan mereka sedang menjerit karena tingkat kehunian itu amat sangat rendah. Karena itu belajar dari Trump, sebenarnya kalau kita melihat sisi-sisi kesalahan yang bisa kita petik untuk mengelola Republik ini adalah pertama, Trump adalah tipe pemimpin populis otoriter. Populis otoriter. Karena itu kebijakan tarif ini itu sebenarnya untuk meneguhkan kembali satu populisme yang sebenarnya menipu rakyat itu sendiri. Fraudulent populisme. Dia ingin terlihat sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat dan menomorsatukan masyarakat Amerika sambil mengelola perilaku yang otoriter itu. Perilaku yang otoriter itu tercermin dari pandangan Trump yang tidak lagi menghargai tata ekonomi dunia. Dia meremehkan World Trade Organization dan itu adalah pandangan otoriter yang berperilaku sebagai seorang kepala negara yang bertindak bahwa dialah seolah-olah sebagai seorang pemimpin dunia. Jadi Trump sebenarnya menghidupkan neo-imperialist vision. Neo-imperialisme. Visi neo-imperialisme yang ingin terlihat di mata dunia bahwa Trumplah pemimpin dunia dan kalian semua pemimpin dari dunia harus datang ke saya untuk melakukan negosiasi. Itu pertama. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah aspek ekonomi ini itu dipakai oleh Trump sebagai senjata untuk menegakkan kembali bahwa Amerika itu adalah pemimpin imperium dunia. Dan sejarah Amerika adalah sejarah empire of the world. Imperium dunia itu sendiri, pemimpin imperial dunia. Dan karena itu dengan kebijakan ekonomi ini, Trump ingin mengirim pesan kepada dunia. Saya bisa mendikte kalian semua dan kalian semua harus melakukan negosiasi kepada saya. Inilah watak otoriter yang harus kita hindari dalam konteks mengelola Republik ini. Kalau otoriterisme ini dipelihara untuk mengelola Republik ini, kita menuju kehancuran itu sendiri. Menuju kehancuran. Oke, Pak Beni, seberapa besar kekhawatiran dunia usaha sebenarnya? Kalau tadi kan parlemen mengatakan ya ini semua manageable gitu. Kalau dunia usaha kira-kira seperti apa sih sebenarnya kekhawatiran terhadap perilaku dari Trump ini? Iya, kekhawatirannya kan kalau dunia usaha paling simpel ordernya berkurang. Ya kan? Sebelumnya kita tentu harus berpikir mencari market yang baru. Nah, mencari market yang baru itu memang tidak semudah kalau kita jualan pisang goreng ya. Artinya kita kan mencari pembeli yang memang butuh kita dan kita butuh mereka. Dan ini hubungannya hubungan panjang ya. Saya punya pembeli di Jerman tuh sampai sekarang dari tahun 87 sampai sekarang masih setia sama saya. Jadi panjang itu ceritanya hubungan itu. Karena mereka juga melayani publik yang pembeli mereka yang setia. Jadi saya kira yang kita khawatirkan adalah kepastian ini nggak datang-datang. Nggak datang-datang. Sehingga kita mau menghitungnya juga sulit. Apakah kita mempertahankan pekerja kita fleetnya itu segitu jumlahnya atau kita kurangi. Nanti kalau itu kurangi ternyata ada pekerjaan yang baru karena perlindungannya udah selesai. Kita rekrut lagi, itu udah susah. Jadi memang situasinya masih belum bisa dipastikan kapan kita harus tetap fleetnya sama atau fleetnya dikurangi. Kalau ordernya makin banyak kan kita harus nambah orang. Kalau ordernya sedikit kita ngurangin orang. Kalau ngurangin orang pun juga harus berpikir pesangon kan juga nggak murah mas. Aturan main pesangon ini di Indonesia paling mahal nih. Jadi ini juga kita untuk ngurangin itu juga agak sulit. Artinya melihat kemampuan cash flow juga. Kalau kita kurangin cash flow-nya dari mana nih? Ya, jadi itu yang khawatirkan ya. Yang kita ragukan. Mas Faisal, Wamen. Jadi bagaimana pemerintah merespon adanya kekhawatiran dari dunia usaha kalau ketidakpastian ini panjang sebetulnya? Memang makanya penting apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo kemarin untuk melakukan dialog langsung dengan para pengusaha, dengan para pelaku usaha, dengan asosiasi, dengan stakeholders yang ada di industri dan perdagangan kita. Dan yang diinginkan Presiden adalah transparansi.
Jadi ingin bicara bahwa situasi ini bukan hanya kita yang mengalami, tapi seluruh semua ya, mengalami. Tetapi pemerintah akan melakukan beberapa langkah yang perlu di support juga oleh kalangan pengusaha, dan Presiden juga berkomitmen, misalnya salah satunya jangan ada PHK lagi. Kita berupaya untuk PHK tidak terjadi. Bagaimana caranya itu yang harus dilakukan secara bersama-sama. Makanya ada istilah Indonesia Incorporated itu kemarin yang disampaikan oleh Bu Sinta itu ditanggapi sangat serius oleh Pak Presiden. Bahkan Pak Presiden menerima usul untuk dibuat Satgas PHK. Dari Serikat Pekerja bersama-sama, bukan hanya Serikat Pekerja tapi juga pemerintah, pengusaha dan semua untuk masuk di dalam Satgas PHK itu. Jadi ini upaya untuk dilakukan transparansi, dialog dan sama-sama memahami antara posisi pemerintah dan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap usulan tarif Trump ini. Dan juga apa yang dialami oleh teman-teman pengusaha, termasuk kegamangan, ketidakpastian, itu bagaimana harus direspon. Yang salah satunya adalah dalam beberapa kali pertemuan kami di Rakortas, itu membahas mengenai pasar baru, diversifikasi pasar, yang misalnya di Eropa, di Afrika. Kalau misalnya isu mengenai kemarin non-tarif barrier, non-tarif measure selesai, maka EU-SEPA bisa segera ditandatangani. Bulan April ini akan ada delegasi dari Parlemen Eropa untuk menindaklanjuti EU-SEPA, dan saya kira itu bisa menjadi pertemuan terakhir sebelum kita menandatangani EU-SEPA. Itu peluang yang besar. Bu Felisa, jadi kalau Mas Wamen kan mengatakan Presiden Prabowo sudah bertemu dengan pelaku-pelaku ekonomi. Betul. Sudah cukup atau memang perlu ada yang dikerjakan lagi sebetulnya? Iya, tentu ada follow up ya, tapi sebagai langkah awal bahwa ada komunikasi antara eksekutif pemerintahan tertinggi dengan para pelaku usaha, dengan para ekonom, itu sudah satu signal yang baik, karena artinya bahwa kita ada kebersamaan. Jadi decision itu tadi tidak diambil secara otoriter ya, tetapi bersama-sama, karena asumsinya kalau itu melibatkan partisipasi publik lebih baik, otomatis bisa mewakili apa yang dirasakan oleh rakyat, kemudian juga apa yang langkah bersama ke depan. Jadi menurut saya itu sudah langkah yang sangat baik. Nah, kemudian yang perlu dilengkapi juga adalah bahwa ini adalah suatu peluang juga bahwa kita harus memperbaiki diri. Jadi ini adalah reminder atau alarm tadi ya. Jadi ya kalau nggak ada sesuatu kan kita mungkin jadi business as usual ya. Nah dengan adanya ini jadi kita kita berarti ternyata kita baru kan di review tuh apa-apa saja yang harus diperbaiki ya di dalam dokumennya USTR itu kita 15 halaman atau sekitar 14 sampai 15 itu diuraikan tuh 11 poin misalkan bahwa kita tuh ini. Nah itu kan jadi kita melakukan self reflection, kita tuh sebenarnya seperti ini, benar nggak sih? Kan belum tentu semuanya benar, tapi mungkin ada yang benar. Tadi masalah perizinan yang berbelit-belit kan akhirnya ada instruksi untuk kita perizinan lebih dipermudah, transparansi lebih ditingkatkan. Jadi menurut saya ini ada peluang, ada tantangan. Nah kita bagaimana melakukan strategi di tengah peluang dan tantangan ini. Memang tadi ada yang bilang ini kompleks, ada yang bilang sederhana. Mungkin itu kita melihat dari sudut pandangnya itu berbeda. Nah, tapi kita satukan yang sederhana dan kompleks itu karena memang sekarang tuh tidak mudah ya. Strategi yang diambil tuh nggak bisa linier. Karena ini kan eranya tuh Fuka dan Bani ya. Jadi di mana brittle, anxious, non-linear, terus kemudian juga ambiguity. Pokoknya bukan sesuatu yang linear seperti biasa. Dan kita menghadapi Presiden Trump yang sangat kompleks juga ya ini ya mungkin bisa disebut sederhana atau kompleks ya, tergantung kita memandangnya tadi filosofinya seperti apa. Tapi yang pasti permainan perang yang ada sekarang ini lebih kompleks daripada yang 1.0. Ini kan trade war 2.0. Trade war 2.0 ini luar biasa, jadi dia mengunci karena kan kalau dulu lewat Cina saja, tapi dia melihat bahwa negara-negara lain akhirnya memanfaatkan ya dari hanya Amerika dan Cina. Sekarang kan jadi lebih kompleks ya, ada negara-negara lain. Nah itu membuat tidak mudah. Nah tapi ini menurut saya suatu pembelajaran untuk kita, dan tadi supaya kita lebih aktif mencari pasar baru, supaya kita melakukan deregulasi. Mudah-mudahan dengan adanya ini membangkitkan kita ya Pak untuk menurunkan korupsi. Jadi ada menurunkan korupsi. Iya ada. Kalau kita tidak mau ya kita menuju kehancuran. Nah, supaya kita tidak hancur ya kita harus melakukan perbaikan. Oke, baik. Bagaimana sebenarnya jalan keluar yang lebih tepat agar ketidakpastian ini juga tidak terlalu lama? Kita bahas setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanruco di Satu Meja The Forum. Mas Wamen, Faisal Risa, ada ketidakpastian yang sangat tidak enak. Apa upaya pemerintah sebetulnya untuk mempercepat agar ketidakpastian ini bisa clear sebetulnya? Sementara di US dubesnya kosong juga sebetulnya. Ya yang pertama saya mau menggarisbawahi dulu Mas Sukidi mengenai anti korupsi. Pak Presiden kemarin mengumumkan bahwa kuota macam-macam itu sudah dibuka. Kenapa? Karena selama ini dalam banyak kasus itu ternyata menjadi sumber korupsi dari korupsi. Rente kan? itu. Nah itu niat dan harapan beliau itu bisa dan bagus juga karena akan membantu bahan baku lebih banyak ke Indonesia. Oke, yang kedua juga misalnya mengenai TKDN yang selama ini selalu dikeluhkan. Pak Presiden menyatakan tanpa izin beliau, pertek tanpa izin beliau itu tidak bisa dilakukan. Untuk TKDN memang kita ingin itu formulasinya berbeda. Makanya Pak Prabowo menyebut diganti dengan insentif. Tapi anyway, soal menyambut atau menghadapi ketidakpastian yang dilakukan oleh yang terjadi di sektor usaha, pemerintah akan terus-menerus melakukan komunikasi, dialog dengan seluruh teman-teman para pelaku usaha, menemukan jalan keluar baru, misalnya apa yang menjadi keluhan termasuk yang selama ini ada, panjangnya mata rantai birokrasi, pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan deregulasi. Seperti juga yang diinginkan oleh para pelaku usaha dari Amerika dan oleh Trump. Deregulasi ini tentu menjadi poin penting supaya dibicarakan bersama-sama, tidak menjadi kacamata pemerintah semata, tapi juga kacamata pelaku usaha. Baik, Mas Misbakun, wakil rakyat, apa yang bisa diupayakan oleh DPR agar ini bisa cepat selesai sebetulnya? Ketidakpastian itu ada keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Dan kenikmatan, bukan? Jadi kalau kita bicara pada sebuah ketidakpastian, kita kembali kepada fundamental kita. Fundamental negara kita, apakah goyang pada saat situasi seperti ini? Goyang nggak? Tidak goyang. Saya mengatakan. Karena apa? Dengan sumber nilai-nilai kebangsaan, sumber daya alam, kegotong royongan, kita justru menyatu. Yang dibangun adalah kebersamaan. Pak Presiden sudah memberikan contoh kemarin dengan Sarasehan. Ada birokrat, ada asosiasi, ada buruh, ada pengusaha, dan semuanya dikumpulkan. Artinya apa? Mereka didengarkan. Dan kemudian setelah mendengarkan dari semua kelompok itu, Presiden kemudian mencatat satu-satu dan apa yang harus dibicarakan. Bahkan secara spontan Presiden minta beberapa permendak, pertek dan sebagainya untuk dia. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah seperti ini, salah satu permintaan yang sangat mendasar itu adalah deregulasi. Nah, tapi ingat, kalau kita kemudian bisa melihat fundamental kita seperti apa, jangan sampai kemudian kita juga kehilangan kendali. Deregulasi oke, tapi jangan kemudian menjadikan bangsa besar yang penuh kebersamaan ini menjadi sangat liberal. Nah, liberalisasi juga tidak dibolehkan. Ini kan akan merusak nilai-nilai kebangsaan. Jadi apa? Kebangsaan ini kita jaga, kemudian karena apa? Kalau kebangsaan kita jaga, fundamental ini yang kita menjadi kuat. Baik. Deregulasi tidak dalam konotasi liberalisasi. Pak Beni, konkret dari pengusaha apa yang diharapkan dalam posisi sekarang ini? Yang diharapkan kepastian. Kepastian? Seperti apa? Ya kepastian, karena usaha kan harus ada patokan-patokan. Patokannya kepastian itu. Nah kepastian ini yang saat ini masih belum didapat kepastian ini, dan kita percaya karena kemarin saya juga hadir di dalam Sarasehan, pemerintah sudah akan lakukan untuk mencari kepastian itu. Untuk mencari kepastian itu? Untuk mencari kepastian itu. Nah kepastian kapan datangnya, nah itu kita harapkan semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Bu Telisa, apa yang bisa dilakukan oleh semua stakeholder untuk mengakhiri ketidakpastian ini? Ya, memperkuat diri. Karena kan tadi ya, kita akan berada di era yang guncangan itu semakin kompleks dan semakin akan sering. Jadi memperkuat diri sendiri tadi, yang saya setuju dengan Bapak-Bapak, fundamental itu kita perkuat. Ya, fundamental itu harus kuat banget, ya, termasuk ketahanan nasional, resiliensi.
Ya, itu harus kita bangun dengan sumber daya alam yang kita miliki, budaya tadi gotong royong, social capital kita yang tinggi. Kita jangan lupa loh ada social capital juga. Itu kita manfaatkan semaksimal mungkin dan jangan melupakan cita-cita mulia kita ingin menjadi Indonesia maju, Indonesia emas 2045 itu ya jangan lupa. Jadi jangan sampai gara-gara kita sibuk dengan urusan yang ini kita melupakan dan ya beralih gitu dari tujuan kita untuk meningkatkan masyarakat kita menjadi lebih sejahtera dan kemudian misalkan campaign dengan cinta produk dalam negeri dan lain sebagainya. Karena kalau kita sudah campaign itu mau ada serangan impor seperti apapun, itu kita tetap kuat. Jadi memperkuat diri dan daya saing. Mas Sukidi, ini semua udah optimis, gimana Anda? Pesimis atau optimis atau wait and see juga? Saya mengajak kepada Presiden, para Menteri dan penyelenggara Republik untuk menjiwai sense of crisis. Menjiwai kesadaran bahwa bangsa ini berada di simpang jalan dan karena itu harus betul-betul memberikan solusi atas apa yang ingin saya sebut sebagai economic insecurity. Ketidakamanan ekonomi terutama yang menimpa kelas menengah dan kelas bawah dan itu porsi terbesar dari masyarakat kita. Bagaimana pemerintah hadir dengan memberikan jaminan terhadap situasi economic insecurity adalah pertama adalah spending. Kenapa? Karena investasi mengalami situasi ketidakpastian sementara daya beli masyarakat cukup rendah. Net ekspor dan import hanya sedikit, karena itu yang bisa kita harapkan dari pemerintah adalah spending itu sendiri. Efisiensi dalam situasi saat ini tidak efektif karena itu justru merusak situasi masyarakat yang sedang dalam ketidakpastian itu sendiri. Karena itu terakhir adalah saran kepada pemerintah untuk memberikan proteksi ekonomi terhadap mereka yang rentan jatuh miskin dan terutama kelas menengah itu sendiri. Proteksi ekonomi itu terutama memberikan bantuan langsung tunai yang hari-hari ini justru dibutuhkan. Karena apa? Karena itu pertanda bahwa pemerintah hadir untuk memberikan proteksi kelas menengah dan bawah. Bukan bantuan langsung tunai yang hadir menjelang Pilpres dan saat Pilpres, tapi justru di saat ekonomi sedang terpuruk seperti ini, pemerintah harus hadir spending karena yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi hari-hari ini justru adalah pemerintah. Dia harus melakukan spending, terutama memberikan proteksi ekonomi dengan bantuan langsung tunai kepada kelas menengah dan bawah dan mereka yang rentan untuk jatuh miskin itu sendiri. Oke, baik Mas Sukidi, Bu Talisa, Pak Beni, Pak Misbakun, dan Mas Wamen, Profesor Risa. Trade war Presiden Trump bukan sekedar perang dagang, tapi perang pengaruh dan dominasi ekonomi global. Bangsa ini menghadapi tantangan besar, menjaga kepentingan nasional tanpa harus terjebak dalam tarik-menarik kekuatan besar. Langkah strategis perlu dirumuskan selain langkah taktis. Kita sibuk merespon dampak tapi belum tampak visi jangka panjang. Terus berkutat pada soal sektoral, mengkonsolidasikan kekuatan tapi melupakan perbaikan tata kelola. Akankah kita bersuara dalam forum global atau hanya menyesuaikan diri dengan arah angin? Dalam politik global yang tidak menentukan arah akan ditentukan. Sejarah tidak akan berpihak pada yang diam.